Terus gue minta matanya dilem Dilem di kanan kiri ini supaya kelihatan apa lebih oriental gitu apa? Jadi kayak ada efek gitu. Kayak Mbak gimana ya supaya matanya nggak terlalu tajam. Kalau mata gue tuh beda banget. Itu apa sampai sejempol-jempol dikasih aging effect. Plus turunin berat badan karena waktu itu iya. gue pertama kali di approach sama Rama ditawarin film ini, badan gue lagi gede-gedenya. Ini terlalu sehat nih kayaknya buat Isa gitu ya. Lagi surplus kalori gitu. Ya ini memang mediumnya sangat berbeda gitu. Tapi keresahan itu yang dirasakan Motor Lubis itu juga aku rasakan gitu istilahnya. Gimana tentang negara kita, tentang perjuangan gitu, dan gimana pasti di sana ada cinta dan ada pengkhianatan. Hai Sobat Kompas.com, balik lagi sama aku Ira Gita Sembiring. Seneng banget hari ini aku ditemenin sama para pemain dan sutradara film Perang Kota. Bareng Son. Yeay. Apa kabar kakak-kakak? Kabar baik? Kabar baik. Iya. Lumayan baik. Iya. Lumayan baik. Terlalu basa-basi cuma nggak apa-apa lah ya untuk pembukaannya. Oke, jadi untuk sahabat Kompas.com yang pasti kayaknya udah banyak yang tahu nih kalau ini adalah film terbarunya sutradara Muli Surya. Muli Surya yang udah ada sama kita di sini. Perang Kota tentang kayaknya bukan aku yang cerita nanti ya. Aku mau kasih ke Kak Molinya dulu nih. Kak, apa namanya, ini kan film kelima dari Kak Muli. Tentang apa sih Kak? Dan kenapa mau mengangkat film ini? Udah kesekian kali nggak apa-apa, pura-pura baru ditanyain aja Kak, nggak apa-apa Kak. Kenapa film ini? Jadi awalnya tuh memang aku sih selalu suka ya film-film atau buku ataupun apa aja lah, komik bahkan kadang-kadang yang punya latar belakang, maksudnya punya genre historical drama gitu istilahnya gitu. Historical drama tuh maksudnya kayak drama tapi settingnya tuh lama gitu. Terserah lamanya tuh mau selama kapan gitu ya. Iya nggak terserah lamanya mau kapan gitu, mau medieval gitu juga aku masih suka gitu. Jadi emang itu salah satu genre favorit aku sih gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, sampai akhirnya memilih Perang Kota yang sebelumnya diangkat dari adaptasi buku berjudul, aku boleh cetak Jalan Tak Ada Ujung dari Motor Lubis ya. Dan itu aku pertama kali baca bukunya itu bahkan belum selesai sekalipun aku tuh udah langsung bisa ngebayangin gitu loh, ada imaji yang dituliskan oleh Motor Lubis dan baru kayak 20 menit lagi emang film 20 halaman. 20 halaman tuh rasanya tuh kayak usah kebayang dan kayak, dan itu kan alurnya kan yang maju mundur, yang berganti-ganti karakter gitu, dan seru banget gitu, dan akhirnya wah ini keren nih kalau difilmin gitu rasanya. Oke. Tapi untuk pemilihan langsung aja ke pemain nih Kak, karena sudah ada di tengah-tengah kita juga. Pemilihan kenapa sih akhirnya memilih Kak Chiko sebagai Isa ya di sini ya, sebagai tokoh utama? Oh Fatima. Iya, Fatima suaminya Isa, Fatima. Ya. Fatima gimana? Isa dan Fatima. Ariel sebagai Isa ya. Iya. Dan Chiko sebagai Fatima. Dan memilih Kak Ariel. Dua aktor jadi yang utama gitu di film ini. Apakah casting atau memang udah kepikiran gimana Kak? Proses castingnya sangat panjang ya, dalam arti kata kalaupun sudah juga nunggunya lama banget sih baru syuting. Gitu. Apa karena padatnya jadwal kedua aktor ini atau apa? Enggak, emang akunya lama, maksudnya memang prosesnya lama menuju syuting. Lamanya itu macam-macam alasannya gitu. Situasi, tapi bukan karena schedule mereka sama sekali. Maksudnya lebih ke situasi, lebih ke alasan banyak lah secara logistik lah gitu, kurang lebih gitu. Tapi memang kebiasaan kebiasaan aku demikian. Aku dalam arti kata ngelihat, jadi kalau ketika kita udah oke pun waktu itu ya sama Ariel ya gitu, kita udah oke gitu, ya udah kita iyainnya dengan omongan yaudah iya ya semoga kita berjodoh ya. Dalam arti kata we don't know what's gonna happen gitu dalam waktu setahun 2 tahun. Kita waktu itu 2021 ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kita udah ketemu, udah oke di tahun 2021 dan kita baru syuting 2023 gitu. Jadi pendekatannya lumayan panjang. Iya, lumayan panjang gitu istilahnya. Meskipun memang bukannya kita terus persiapan, tapi memang dalam jangka waktu 2021 sampai 2023 itu kita memang kadang-kadang suka ketemu gitu. Kita
suka ada draft baru, suka aku kirim gitu. Jadi memang prosesnya perlahan, panjang, dan mungkin harus sabar sih ya barangkali ya. Akhirnya makanya aku bilang gitu, kalau semoga kita berjodoh ya. Berjodoh ketika kita mau syuting pas gitu semuanya gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke. Tapi ini kan film pertamanya Kak Molly yang karakter utamanya laki-laki. Ya. Nah, mungkin bisa ceritain Perdana ini laki-laki. perdana laki-laki. Sebelumnya ada Marlina kan, Ya. ada ya itu. Ya. Suka tiba-tiba ngeblank. Iya Laura, Ladia Sheryl ya. Ada Ladia Sheryl di fiksi, ya ada Marsha Timothy Nah, di ini Marlina apa Si nih yang Pembunuh. spesialnya, kenapa Kak akhirnya kan sesuatu yang baru dan beda nih dari Mbak Molly sendiri? Sesuatu yang baru, mungkin aku sebenarnya nggak sengaja sih, karena nggak sengaja yang karena memang kan inspirasi dari buku tersebut ya, gitu, yang memang karakter utamanya laki-laki gitu. Jadi tapi memang menarik karena aku merasa itu sesuatu yang baru. Aku nggak pengen mengulang sesuatu yang udah pernah aku bikin gitu. Jadinya pengen terus mengadakan pembaruan aja sih gitu, dan memberikan challenge baru buat filmmaking aku, kurang lebih gitu. Ya. Dan bukan berarti nggak feminis ya filmnya, tetap feminis. Ya. Untuk itu kita langsung tanya aja sama yang perempuan dulu berarti ya, karakter Fatimah di film ini nih. Karena mungkin bisa ceritain ini si Fatimah ini sebenarnya karakternya seperti apa sih, dan sosok apakah banyak kesamaannya juga dari sosok KKR sendiri atau seperti apa? Fatimah ini sosok perempuan yang aku rasa banyak kita gambarkan di perempuan-perempuan era perjuangan kala itu ya, era-era kemerdekaan dan juga era modern saat ini sih, perempuan yang bisa dibilang cukup tangguh gitu, kuat, typical strong independent woman tuh sebenarnya Fatimah banget ya. Dia ahead of her time. Way ahead of her time. Dan sosok Fatimah ini sangat menginspirasi aku sih. Dia seperti yang tadi aku bilang, kayak uniknya meskipun film ini berlatar belakang Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1946, somehow si Fatimah ini banyak sekali kualitas-kualitas diri dia yang menurut aku sangat menginspirasi dan juga sangat modern gitu. Bagaimana dinamika pernikahan dia dan Isa itu sangat, bisa dibilang sangat setara gitu ya. Sangat setara, dan support yang kita kasih ke satu sama lain juga luar biasa, sangat amat modern gitu pernikahannya. Dan menurut aku itu salah satu hal yang membuat Fatimah dan juga film ini tetap relevan untuk penonton zaman sekarang gitu. Nah kalau dari Isanya sendiri nih, sebagai tadi kita udah di-mention juga ini karakter laki-laki pertama yang ada di filmnya. Mbak Malisa. Pegangin nggak? Ya. Gimana, sosoknya seperti apa sih? Bisa diceritain nggak sih Kak? Sosok Isa nih sebenarnya sosok seorang bapak, seorang suami juga, dan seorang guru. Dia seorang pejuang, tapi bisa dibilang bukannya pejuang tuh kayak jagoan gitu, enggak. Dia memang terpaksa memang harus berjuang untuk melakukan misi itu. Karena memang dia hidup di zaman dimana Indonesia masih dalam masa era penjajahan. Tapi di film ini di 1946 di mana Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaan, tapi masih ada perang terjadi di kota-kota ini. Ya dia harus memilih gitu, apa yang harus dilakukan di zaman yang tidak pasti ini. Bukan orang yang sempurna, tapi dia menginginkan kemerdekaan dalam kehidupannya, gimana dia bisa menafkahin keluarganya, tapi gimana cara dia menjalani misi dalam sebuah organisasi. Karena dia salah satu orang yang dituakan lah di organisasi ini. Jadi ceritanya si Isa ini masuk dalam sebuah organisasi yang dapat misinya apa sih? Karena kan pada zaman tersebut ya, pada zaman dulu itu memang ada beberapa organisasi kan, perkumpulan itu yang ingin memperjuangkan kemerdekaan pada saat di zaman penjajahan. Isa salah satu yang berpihak pada Republik gitu, gak mau bersekutu pada si penjajah ini. Gitu. Jadi misinya Isa berarti di film ini adalah untuk? Misinya adalah sebenarnya misi utamanya adalah bagaimana cara menyelamatkan keluarganya, mencari uang, menyelamatkan keluarganya dengan menjalankan sebuah misi harus menembak jenderal. Petinggi Belanda. Itulah misinya. Itu misi organisasinya. Iya.
Untuk yang paling penting utamanya tujuannya Isa adalah nyelamatin keluarganya, Fatimah dan anaknya. Memerdekakan keluarganya. Oke. Tapi di satu sisi, di dalam kepalanya dia berkecamuk. Dia berperang melawan batinnya, melawan pengkhianatan, melawan banyak sekali yang ada di dalam pikirannya dia. Iya. Oh jadi berarti ada POV laki-laki juga berarti di sini ya, Kak? Laki-laki yang kelihatannya kuat, kelihatannya tough, tapi sebenarnya fragile ya. Ya kan? Nggak ya gitu. Iya menarik. Tapi kan ini kan tadi kita udah banyak bahas settingnya di tahun 1946, terus ada bukunya juga. Kalau dari Kamuli sendiri risetnya sejauh apa sih Kak sampai akhirnya tadi katanya abis baca buku langsung udah terbayang. Nah itu risetnya gimana Kak pada saat itu? Riset sih melalui proses yang cukup panjang ya. Maksudnya kalau tadi cerita sama udah maksud udah bercasting. Ya pokoknya udah bercasting dari 2021, 22 bahkan sebelumnya saya udah mulai mencoba menulis skenarionya dari tahun 2018 dan selama proses panjang itu ya pasti sering ngobrol sama historian gitu dan pastinya juga mengkolek banyak data di perpustakaan dan dari buku dan lain-lain gitu. Cuma yang paling penting adalah mungkin yang perlu di-highlight adalah mencoba untuk mencoba mencari sebuah perspektif sih barangkali gitu. Kita kan gak hidup di zaman itu ya. Betul. Dan ketika kita membuat film, salah satu kenapa aku suka historical drama tuh kayak antara fantasi tapi bukan fantasi gitu. Kayak agak Pernah ada gitu ya? Ya pernah ada tapi sebenarnya kita nggak tahu persis seperti apa gitu istilahnya karena pengetahuan kita cuma dari sisa-sisa archive yang ada gitu istilahnya tapi kita nggak pernah hidup di situ jadi banyak hal yang mesti lo bangun dari memori dari kalau aku mencoba mencari perspektif itu sih gitu perspektif zaman itu seperti apa gitu karena film ini bukan film dokumenter gitu istilahnya. Ini film fiksi dan dunianya pun harus terbentuk dalam sebuah fiksi tersebut gitu. Jadi aku mencoba mencari perspektif dari memori juga dari almarhum om aku, almarhum ayahku yang dua-duanya hidup di zaman itu gitu. Kurang lebih gitu. Wow. Berarti tapi kalau secara look berarti atau apa ya logat ngomongnya ada yang disesuaikan gak sih Kak waktu memerankan karakter? Banyak banget PR-nya emang kami untuk Apa aja tuh? karena kan emang ini hidupnya di tahun 1946 Iya. kan. Jadi di sini kami juga ada workshop dialek. Dialek Oke. Minang dan juga dialek Belanda. Karena pada Oke. zaman itu kan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan kebelanda-belandaan gitu kan. Jadi Molly pengennya bahasa Minang dengan logat Minang yang nggak terlalu Minang, sehingga nanti begitu ketika orang nonton orang nggak mikir, oh ini artinya apa ya gitu. Oke. Tapi yang terinfluence Belanda, nah bingung nggak? Bingung. Tahun 1940-an, nah Iya. kebetulan guru workshop kita ini paham, oh nggak pada zaman segitu harusnya berbicara seperti ini, katanya ini karena belum ada kata apa gitu gue lupa, slang itu belum ada gitu kan. Jadi ya itulah yang kita jadiin kebiasaan di luar workshop. Oh, Jadi di luar workshop kita tetap bawa, oke. misalnya kita lagi mau berkomunikasi, let's say WhatsApp atau telepon atau apapun itu kita ketemu sama Ariel atau sama Jerome, ya udah in karakter supaya nanti ketika kita action on cam Terbiasa ya. itu udah jadi milik, Oke. nggak jadi sesuatu yang begitu orang dengar jadi kaget gitu asing, supaya kental gitu di lidah. Oke. Masih ingat nggak kira-kira Kak? Itu tahun 2023 ya. 2023 ya. Lumayan. Oke, tapi kalau dari look berarti ada yang disesuaikan nggak? Maksudnya kan belum ada skincare ya pada saat itu ya tahun 1945 mungkin. Kira-kira apa yang berubah? Banyak ya, maksudnya kalau dari aku sendiri, Isa waktu itu aku kebetulan kerjasama juga sama Eba Sheba selaku make up. Oke. Make up artis di sini aku ngobrol Isa enaknya diapain ya Kak Eba gitu. Aku pengen ada luka deh di sini. Terus nanya Molly, boleh nggak? Kenapa lo mau? Kenapa? Untuk menandakan perjalanannya Isa karena dia punya traumatik. Aku pengen dia ada di sini bahwa dia tuh udah berapa kali ikut berjuang. Karena kan dia jago nembak kan di sini. Terus aku minta matanya dilem. Dilem? Dilem di kanan kiri ini supaya kelihatan Apa lebih oriental gitu apa? Jadi kayak ada efek gitu. Kayak Mbak gimana ya supaya matanya nggak terlalu tajam. Kalau mata gue tuh beda banget. Gue pengen beda deh. Terus kayak Mbak, coba deh gue jepit pakai lem. Jadi tuh harus dilem ujungnya. Jadi biar kelihatan lebih sayu gitu agak ya. kelihatan ke bawah gini sayu. Begitu. Ariel juga. Kalau Ariel apa aja berarti yang disesuaikan pada saat itu? Iya sama seperti Ciko sih, kami kebetulan hampir setiap hari syuting itu duduk di bangku makeup bisa sekitar 2 jam
untuk menghapus. Kebetulan kami bertiga cukup banyak tatonya. Oke. Itu satu. Dua, kulit kami banyak sekali digelapin dan diberikan efek aging karena betul zaman dahulu belum ada skincare dan sunscreen ya. Jadi memang mungkin kalau teman-teman lihat trailernya bisa kelihatan bahwa memang di situ kita dibuat se aging, gue mau bilang kusem tuh kayak jelek banget gitu loh, tidak bersinar itu. Gak glowing. Ya karena kan zaman perang ya kan. Agak-agak kusam gitu kalau misalnya kalian lihat di trailernya. Jadi itu cukup bisa dibilang transformasi yang cukup signifikan ya buat kami bertiga gitu. Gue satu lagi sih. Apa tuh? Gue dikeriting. Oh iya. Dan gue harus berapa jam di salon. Serius? Gue harus duduk manis berapa jam di salon dengan Diperming dulu berarti Kak? dengan obat keriting itu. Dan aku juga kebetulan rambut asli aku tuh wavy. Terus untuk film ini aku pakai hair extension yang cukup panjang, bukan cukup panjang, sangat panjang, sepinggul. Dan itu karena memang curlingnya natural, dari situ aku baru tahu ternyata mengatur rambut keriting yang natural itu lebih sulit daripada kita ngeriting rambut. Aduh, Ya aku kan? rontok banget. Jadi setiap pagi itu berjam-jam kita ngurusin dari Berjam-jam. atas kepala sampai ujung kaki. Karena benar-benar kaki-kaki kita juga di airbrush kaki. Kalian iya gak sih? Nggak ya? Aku udah hitam nih. Jadi Training. Jadi Udah benar-benar udah ten. Gue tanning. Oh, karena dia tanning natural juga. Itu aku sampai sejempol-jempol dikasih aging effect. Plus turunin berat badan karena waktu itu Oh, gue iya. pertama kali di approach sama Rama ditawarin film ini, badan gue lagi gede-gedenya. Oh, ini terlalu sehat nih kayaknya buat Isa gitu ya. Lagi surplus kalori gitu. Wah gila nih gue harus kayak 4 bulan. Dari berat badan gue 90-an ya, hampir 90 gitu. Wah gue harus ngejar lumayan nih 10-11 kilo nih. Soalnya kan harus Berapa lama tuh, Bang? 3 bulanan 3 ya. bulan, oke. Lumayan. Sama-sama dong. Itulah totalitas ya. Gue tuh setiap selesai syuting gitu ya, kalau misalnya bersih makeup kaki gitu di kanan kiriin, terus ini dikasih micellar water, tau gak sih kayak iklan before after. Iya, Yang satu sabun-sabun kusam, pemutih yang gitu satu ya. pemutih gitu, kayak bener-bener wow. Itu jadi reminder gue untuk selalu pakai sunscreen loh, kayak aduh mana bilang. Oke, menarik. Tapi kan itu kan dari lu. Kalau dari secara karakter biar dapet tuh apa sih yang dilakuin gitu? Apa ada hal-hal yang baca bukunya mungkin atau seperti apa untuk mendalami karakternya? Yang pertama baca bukunya. Oh, oke. Baca skripnya dulu. Oke. Karena kan memang film ini ditulis sama Molly dengan pandangan Molly itu seperti apa gitu perang kota ini. Berangkat dari situ baru aku mulai baca bukunya dan mulai cari referensi seperti apa sih 1946, kita lihat-lihat videonya. Terus orang Minang tuh dialeknya seperti apa dan mulai deh tuh coaching dialek bahasa Minang, bahasa Belanda, mulai karena di sini Isa main biola ada coaching main biola, workshop fighting, workshop fisik, dan satu lagi adalah intimacy workshop. Oke. Banyak sekali sih PR-nya. Layernya Satu banyak hari juga berarti ya? sangat banyak. Satu hari kita bisa 3 kali workshop. 3 kelas ya. 3 jam gitu. Sampai kalau biola sampai gue bawa pulang. Oh, masing-masing berarti ada kelas-kelasnya atau semuanya harus ngikutin? Semuanya harus ikut. Semuanya ada PR PR. Iya, oke. Dia juga Iya, Fatimah workshop gimana? fighting. Iya, fighting, intimacy. Kami semua melakukan hal yang sama. Dialek yang paling susah buat aku karena aku sangat tidak familiar dengan kata-kata dan juga logat Minang gitu ya. Itu cukup sulit buat aku. Apalagi ternyata Mbak Molly meminta untuk aksennya sangat tipis. Ternyata itu jauh lebih sulit daripada kita membuat aksen yang sangat Tebel signifikan banget gitu gitu, loh. Justru membuat subtlety itu lebih susah gitu. Itu terus iya. Gue lagi mendengarkan bersama Lagi baru kayak curhat ya. Banyak juga ya. Jadi ngerasa bersalah. Ini enggak sama Uda dikasih PR. Yang mana nih? Banyak Dikasih banget. lagu bahasa Padang. Oh iya.
Itu bener-bener, dan itu kita lakukan hampir setiap hari. Setiap harinya itu hampir 6-8 jam selama 4 bulan Oh my kami God. bersama-sama. Apa suruh nyanyiin? Apa disuruh? Enggak, maksudnya workshop semua ini, workshop Oke, fighting, intimacy. Itu setiap hari kita punya jadwal yang berbeda. Misalnya besok gue dari jam 8 sampai jam 12 ada workshop biola misalnya dia. Nah, abis itu kita lanjut intimacy coach sama, misalnya aku sama Jerome, abis itu aku sama Isa, terus kita ada kayak workshop gabungan juga, dia main biola, aku main piano gitu. Jadi setiap hari kita punya jadwal kayak ekskul. Betul. Nah kalau lagu itu dikasih memang beberapa playlist lagu-lagu yang zaman dulu bahasa Minang sama udah dikasih nih dengerin supaya jadi terbiasa gimana sih mereka mengucapkannya seperti apa, nadanya kayak gimana walaupun itu lagu. Iya, Gitu. jadi biar ke makin bawah. masuk Oh gitu gitu kan ya. masuk gitu. Menarik. Tapi berarti kalau ditanya soal dari tadi kan udah banyak tuh, ada yang didandanin, ada yang fighting apa segala macam. Yang paling menantang dari filmnya filmnya Molly Surya yang Perang Kota ini apa? Yang paling menantang buat Ciko dan ada. Semua. Gak apa-apa. Tapi tapi senang banget bisa ada di sini. Jadi gue berasa gue masuk ke judul ini, gue ngerasa kayak kuliah lagi. Oh. Kayak masuk, Okay. gue dapat bekal baru gitu untuk gue pakai di judul-judul berikutnya, perkembangan gue sebagai seorang aktor melalui pendekatan yang sangat berbeda gitu. Dan beruntung banget di sini, thank you ya Mam, udah percayakan peran Isa gitu. Jadi gue senang banget, gue bisa dapat banyak bekal. Gue nih orang salah satunya ya, yang paling susah buat gue adalah gue orang yang kalau ngomong banyak gesture Oke. dan berapi-api. Isa tuh enggak. Oh, mesti. Isa tuh harus benar-benar kayak subtle, dia harus tenang. Dan itu menurut gue cukup PR. Jadi sampai gue dikasih treatment, coba deh lo kalau ngomong diikat tangannya sama acting coach gue. Serius? Iya, dan gue coba karena gue gak mau ikat. Oh, karena kalau ngomong tuh ya, selalu bergerak. Iya, Okay. dan gak bisa berapi-api, dia pokoknya harus tenang, flat. Kalaupun ada bicara seminim mungkin, tapi matanya berbicara. Oh. Kecewa, marah, susah kan kayak, itu kan susah banget kan gitu loh. Aduh. Dikit tapi matanya Morse code. Iya, susah banget. Diam-diam gak tahu dia Morse code. Inner monolognya kan harus jalan terus Iya. gitu. Matanya yang berbicara gitu katanya. Soalnya Bang Aji ngomongnya gitu. Gimana caranya lo harus menyampaikan itu melalui mata lo? Ya udah, susah banget. Iya, Dan di rumah gue coba itu tuh, coba gue diem. Mau gerak diem. Sorry. Nggak apa-apa. Itu yang gue lakuin. Dan banyak sih sebenarnya kayak dari jalannya Isa pun akhirnya terbentuk kayak begitu. Karena gue biasain nggak gerak-gerak. Oh, oke. Oh, kalau Jadi gue nggak, menemukannya begitu ya. kalau gue akhirnya nggak ya? gerakin tangan gue ternyata bentuk jalan gue jadi kayak begini ya. Gue tahan soalnya kan. Oh jadi kayak gini, pas gue lihat, oh iya beda. Gitu. Gue nggak pernah lihat playback karena sama Molly emang nggak pernah diperbolehkan untuk gitu. melihat frame atau ngecek continuity, itu harus disebutin. Betul nggak? Itu challenging dan kita belajar. Oh iya, gue hafal, lo nggak usah kasih lihat. Dan itu gue coba visualkan apa yang diomongin sama para astrada gitu, kayak tadi lo kasih sini terus lo gini terus kita coba untuk kayak mapping sendiri di kepala sampai akhirnya kita belajar untuk mengingat semua pergerakan yang kita lakukan sehingga ketika kita mau next shot atau gimana kita nggak perlu dijelaskan lagi sama para astrada untuk continuity gitu. Iya, semuanya cukup challenging sih. Itu belum seberapa. Ada lagi apa tuh, coba aja. Treatment shotnya Molly itu banyak yang long shot, satu shot. Oh, wow. Enggak, ini kayak kesempatan untuk mencurahkan isi hati, nggak apa-apa. Tapi kita happy. Kalau ngomongin orang tuh memang harus di depannya. Ya, betul. Kan diikutin tuh kamera. Jadi kalau lo salah, itu bisa diulang lagi dari ujung. Oh, Jadi semuanya harus kompak, dari kamera, lampu, semuanya harus sama. Iya. Ngerti sih kenapa Tapi thank you, Mo. bilangnya. Thank you ya. Kenapa bilangnya kayak belajar karena Bener, happy sebegitunya gitu ya. Iya. Gimana Kak? Tapi saya orangnya baik loh. Baik, ramah, senang ketawa. Dia baik pas senyum gini. Sekali lagi oke. Iya, berarti memang beda ya. Maksudnya dari cara penyutradarannya Mbak Molly ini beda dari sutradara yang lain gitu ya. Memang
sedetail itu dan harus berarti apal banget gitu sampai Detail. Ini poni jatuhnya tahu deh. Kayaknya tadi nggak begini. Wih. Iya lagi. Udah. ada lagi yang mau Apalagi yang kemudian? mau dikeluarin anak-anaknya. I have nothing but great things to talk Oke, tapi kalau Tapi untuk bagus. oke, siap. Tapi kalau untuk kalian berdua sendiri gimana? Ini kan berarti sebagai suami istri gitu kan ya di ini terus katanya kan ada masalah juga kalau aku lihat di filmnya. Untuk apa namanya? Pendalamannya atau bangun chemistry-nya seperti apa? Ya kan seperti yang tadi kami jelaskan karena proses workshop itu sangat panjang 4 bulan itu kami banyak diberikan kesempatan untuk explore sebelum explore karakter bahkan kita kenalan dulu secara personal. Ini berarti pertama on a kali personal main level. bareng ya? Film iya kami pertama kali kita pernah iklan bareng on a personal level, abis itu sama-sama saling membangun karakter masing-masing dan juga membantu masing-masing membuat karakter tersebut, mikirin mau pola hubungannya seperti apa, terus kita bahkan punya banyak waktu sampai kita bisa menggali lebih dalam lagi hubungannya Isa sama Fatima jauh sebelum kita memasuki era di film Workshopnya, ini oke. gitu. Jadi di film ini kan ceritanya kami udah menikah dan udah punya anak, tapi kami punya banyak waktu juga untuk bahas. Waktu itu memang kita ketemu di Bukit Tinggi seperti apa sih gitu. Kita membangun hubungan pernikahannya seperti apa itu sangat amat membantu kita untuk membuat chemistry di film itu sih. Oke, menarik. Tapi ini kan filmnya kalau diangkat kan tentang perjuangan, kesetiaan ya Mbak ya, tentang cinta gitu. Tapi sebenarnya apa sih? Ada nggak sih keresahan dari kamu yang memang pengen dituangkan di dalam film Perang Kota ini? Keresahan Iya. saya. Banyak keresahan. Oh gitu. Coba ayo kita kupas satu-satu. Enggak. Mungkin keresahan, mungkin harus lihat big picture-nya ya. Maksudnya kembali lagi ini cerita cinta ya tentang yang bisa dilihat sebagai mungkin merepresentasikan negara kita pada saat itu. Kalau itu yang aku ketika maksudnya ini kan memang adaptasi, tapi sebenarnya adaptasi buku itu kan tapi sangat berbeda ya. Maksudnya sangat berbeda dalam arti kata proses yang sangat berbeda gitu karena aku mencoba menangkap esensi dari bukunya dan mencoba aku translate ke dalam film gitu. Jadinya dan aku mungkin keresahan itu yang aku dapatkan ketika aku membaca bukunya dan aku mencoba translate keresahan Mokhtar Lubis pada saat itu di tahun 52 ketika dia rilis buku ini ke dalam filmnya gitu istilahnya. Mungkin nggak persis sama orang mungkin yang baca oh beda nih sama bukunya. Ya ini memang mediumnya sangat berbeda gitu. Tapi keresahan itu yang dirasakan Mokhtar Lubis itu juga aku rasakan gitu istilahnya. Gimana tentang negara kita, tentang perjuangan gitu dan dimana pasti di sana ada cinta dan ada pengkhianatan. Oke. Gitu, kurang lebih. Karena kan kalau misalnya kita ini kan Mbak Meli kan memang kental dengan isu-isu perempuan gitu. Ada isu patriarki juga yang diangkat. Ada lah pas. Ya maksudnya dalam karakternya mungkin yang menarik di sini ya mungkin bukan bilang ya maksudnya ini masih dalam ranah patriarki. Maksudnya ini kan tahun 46 di mana memang pastinya lebih patriarki daripada sekarang ya gitu istilahnya. Dan kita masuk ke dalam rumah dengan hubungan suami istri Fatima dan Isa gitu istilahnya dan kita bisa merasakan yang tadi Ariel bilang gitu kita bisa merasakan dinamika hubungan mereka. Karakter Fatima sendiri gitu yang dimana dia adalah seseorang yang kuat tapi ada tuntutan zaman dan tuntutan bahkan dari orang yang paling dicintai dari sama dia gitu istilahnya yang juga sangat mencintai dia gitu. Ada tuntutan-tuntutan yang memang kepada sebuah perempuan tuh semua ada sih di layer filmnya gitu. Wow, menarik sekali. Kesannya berat tapi enggak kok. Maksudnya ini semua maksudnya apa ya istilahnya ya. Semua bisa dilihat mungkin sekali nonton mungkin enggak ngeh ya gitu. Oke. Kayak mesti 3 kali nonton mesti deh 4 kayaknya. sih 5 lah minimal lah. Ya. Terima kasih. Dan harus di bioskop. dong. Oke. Tapi Kamoli ini kan ini ada pertanyaan menarik sebagai seorang sutradara nih Kamoli kenapa sih nggak atau bukan nggak pernah kali ya mungkin belum pernah membuat film dari adaptasi Wattpad atau thread yang viral atau iya seperti itu. Aku gak ada yang pernah nawarin tuh thread viral sama Wattpad gak ada yang pernah nawarin aku. Oh gitu. Tapi sempat maksudnya ada kepikiran gak sih kayaknya menarik juga gitu untuk bikin-bikin dari yang
kalau sekarang kan zamannya kebanyakan seperti itu ya kayak gitu. Maksudnya dari yang viral gitu. Iya, dari yang viral atau dari Wattpad yang memang orang-orang tuh menganggap bahwa ini udah pasti banyak ditonton nih gitu. Oke, aku sih mungkin prosesnya terbalik barangkali ya, karena kalau aku mau buat film, aku akan spend 3-5 tahun hidupku untuk film itu gitu istilahnya. Jadi aku pengen sesuatu yang aku very passionate about gitu, yang aku karena beneran gimana ya? Butuh minum dulu Kak. Karena beneran harus benar-benar masuk ke dalam filmnya, menulis, menyutradarai, dan akhirnya juga mempromosikan gitu. Itu minimal 3 tahun hidup. Aku paling cepat kemarin bikin film 3 tahun gitu 3 istilahnya. tahun. Dan menurut aku itu harus sesuatu yang memang I'm feeling very passionate about. Dan bukan yang nggak mungkin passionate untuk bikin yang kayak gitu, tapi saat ini sih belum ada perjodohan gitu, kurang lebih gitu. Atau mungkin nanti ada misalnya terinspirasi dari aku sama Kak Ariel gitu ya, jadi kayak perang inner beauty gitu ya Kak, bisa nggak? Bisa lah ya. Bisa, aku gas. Oke, nah ini apa sih pesan yang tersirat yang disampaikan dari film Kota menurut para pemain dan juga dari Kak? Kalau mungkin kalau Kak, iya udah ya berarti ya. Kalau dari pemain deh, sudut pandang pemain. Kalau dari aku pribadi ya, aku merasa meskipun film ini berada dengan latar belakang 1946, mungkin banyak teman-teman yang merasa kayak oh ini kita menonton sejarah gitu. Tapi menurut aku bukan gitu. Menurut aku kita tetap melihat sebuah drama romansa cinta segitiga, di mana di dalamnya itu kita bicara tentang 3 hal, yaitu cinta, perjuangan, dan pengkhianatan, yang menurut aku adalah 3 topik yang sampai sekarang pun masih relevan gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang mikir kayak oh ini cerita, ini film tentang sejarah atau ini film tentang perang, kita nggak relate, itu salah besar. Aku rasa ini sangat amat masih sangat amat relate dengan kita yang hidup di era modern ini gitu. Oke. Itu sih tentang yang mau disampaikan adalah bagaimana manusia itu berjuang melawan peperangan yang ada di mungkin di tempat tinggalnya atau juga yang ada di batinnya. Gimana dia memperjuangkan cinta dan gimana dia menghadapi pengkhianatan, dan aku tahu for sure semua orang pernah mengalami itu di hidupnya gitu. Wow. Merdeka. Dari Isa gimana? Dari aku, ya ini bukan film perang biasa ya. Ini film klasik, film drama, romance yang berlatar belakang perang. Perang yang seperti tadi Ariel bilang, perang untuk kemerdekaan, perang untuk rumah tangga, perang batin, dan perang menghadapi pengkhianatan. Jadi pesannya ya hati-hati percaya sama orang, bisa jadi orang terdekat kamu yang mengkhianati kamu. Wow, oh itu pakai relate Bener terus gak? ini. Relate banget sama saya kayaknya Bener ini ya. kan? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Woo! Kak Mauri tadi ada yang mau disampaikan untuk Pesan-pesan. iya. Filmmaker. Pesan cookies yang tadi. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi, terima kasih untuk Kak Mauri, untuk Kak Ariel, dan untuk Kak Ciko. Semoga sukses nanti. Jangan lupa ditonton teman-teman sahabat Kompas di rumah, dan terima kasih juga untuk sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan ini, dan sampai jumpa lagi. Maju terus perfilman Indonesia.